Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Senin 11 November 2024. Saya Pendeta Hendro Seljatem bersama istri Ibu Diana Seljatem bergantian mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di hari ini. Di hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami dan mengerti akan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Dan tema hari ini yaitu takut akan Tuhan dan akibatnya. Dari bacaan tadi, kita mau mempelajari atau menggali isi Alkitabnya dengan pertanyaan berikut ini. Apa yang menjadi kering? Sungai yang menjadi kering. Tuhan menggunakan sungai itu untuk menopang kebutuhan Elia. Dan sekarang sarana yang Tuhan gunakan untuk menyediakan kebutuhan hamba-Nya telah mengering. Sungai yang kering adalah bukti bahwa Tuhan menepati janji-Nya. Mengapa sungai Kerit itu menjadi kering? Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Mengapa hujan tidak turun? Ketika Raja Ahab dan istrinya Isabel hidup dalam dosa dengan menyembah Baal, Allah mengingatkan mereka lewat Nabi Elia. Namun teguran dan nasihat Tuhan diabaikan oleh mereka, sehingga Allah menghukum mereka dengan kekeringan yang cukup lama. Walau dampak dari hukuman itu juga berakibat kepada bangsa Israel, hukuman itu mengingatkan bahwa ada sebab dari segala sesuatu yang terjadi. Perjalanan hidup kita sebagai orang percaya juga tidak terlepas dari sebab dan akibat. Ketika kita hidup taat kepada Allah, maka kita akan menikmati perjalanan hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Namun ketika kita hidup tidak takut akan Tuhan, Tuhan pasti akan selalu mengingatkan kita dengan caranya agar kita bertobat dari dosa dan kesalahan kita. Amin. Demikian juga dengan firman Tuhan dalam Ulangan pasal 10 ayat 12-13. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu.
Berdasarkan firman Tuhan dan uraiannya, apa yang menjadi komitmen kita? Yang menjadi komitmen kita adalah kita mau hidup taat hanya kepada Tuhan, setia melakukan perintah dan ketetapannya dalam kehidupan kita. Terlebih kita menjadi orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Mari kita lakukan komitmen kita. Dan kita juga perlu membagikan kebenaran hari ini kepada orang lain. Baik, mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan terus memuji nama-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, biarlah kehidupan kami hidup berpegang kepada kebenaran firman-Mu, takut akan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, jadikanlah seluruh hidup kami untuk menjadi seorang pelayan, untuk menjadi teladan di dalam seluruh kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap umat yang mendengar renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.